lagi jalan di tempat sepi, kayak ada yang merhatiin lo gitu. Dan berasanya itu nggak dari dekat kan? Nggak dari dekat. Lo dikelilingin orang-orang gede, gede fisik ya, bukan gede gimana-gimana, gede fisik. Berapa gedenya itu sosok-sosok yang lagi merhatiin kita, dan itu nggak satu men. Gue yakin itu tuh ada ratusan men. Sosoknya itu kayak bukan apa ya, bukan setan-setan kelas teri kali ya menurut gue ya, karena beda, rasanya beda. Lu kalau misalkan mau tahu rasanya beda apa enggak, lu coba datengin ke tempat angker deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DKM, kali ini gue pengen bawa kalian ke ambience pada saat Jurnal Tanara explore di salah satu tempat terbengkalai yang super mega di Surabaya. Jadi gue pengen sharing sama kalian. Waktu pertama kali, jujur ya, tempat itu adalah tempat yang paling serem yang pernah tim Jurnal Tanara kunjungi selama eksplor. Kenapa gue bilang serem? Jadi gini, pas gue dateng, kan kita tuh udah eksplor di beberapa tempat ya, di Jawa Barat, di Depok, di Jakarta, di Bogor, di Tegal, Jawa Tengah, bahkan di Surabaya gitu kan. Nah, kenapa tempat itu gue bilang tempat yang paling serem? Yang pertama itu, tempat itu tuh gede banget men, serius. Lo kalau lihat videonya, gila, itu gedung 13 lantai, 13 atau 14 lantai. Terus megah banget. Ada basementnya juga. Dan itu terbengkalai, men. Itu kosong. Wah, itu serem banget sih, parah. Nah, pada saat gue masuk ke tempat itu tuh ambience-nya tuh udah beda banget. Jadi yang gue rasain itu beda sama kayak tempat yang lain gue pernah explore. Bedanya tuh gini, kalau yang lain itu pas masuk, pas di tengah-tengah, jegrek, opening, jegrek ya kan, itu baru berasa ambience-nya. Berasanya tuh kayak dingin, terus kayak ada, lu pernah kan pasti lagi tidur atau lagi apa ya, lagi tidur, lagi jalan di tempat sepi, kayak ada yang merhatiin lu gitu. Itu lu pasti pernah ngerasain kayak gitu. Nah ini, itu lu rasain pada saat lu masuk ke pagar depannya. Itu udah berasa kayak gitu. Dan berasanya itu nggak dari dekat kan, nggak dari dekat. Gue jalan ke tengah gedung itu, dari lantai 1 sampai lantai yang menjulang tinggi itu, aduh, kayak ada yang merhatiin. Kayak lu masuk mall, terus lu teriak-teriak di mall itu, kan pasti banyak orang yang ngeliatin kan. Dari lantai bawah sampai lantai atas tuh pada ini, apa sih, rasanya kayak gitu. Itu pas masuk, pas opening kita kan bersuara. Pas opening kita bersuara, nyalain lighting apa segala macam. Itu bener-bener berasa banget ambience-nya pas pada saat gue opening. Alright guys, back again to Jurnal Tanara. Man, itu ngerasa semua itu kayak deket, tau gak? Itu tuh kayak deket, kayak apa ya? Kok gue kayak ada yang merhatiin gitu kan? Gila, itu berasa, anjir, merinding banget gue. Kita kan udah menjelajahi beberapa tempat ya. Jadi energinya tuh gue bisa bilang energi karena gue tuh berasa gitu kan. Berasanya tuh kayak, wah ini gede. Maksudnya gede itu, lu pernah gak dibayang, lu lagi di ATM deh. Nih ibaratnya gini ya, lu di ATM, di belakang lu tuh ada orang gede. Sama lu di ATM lagi ngantri apa gitu, di belakang lo ada bocah lagi nungguin itu ATM juga lagi ngantri gitu kan.
Nah rasanya tuh kayak gitu. Nah ini rasanya kayak lu dikelilingin orang-orang gede, gede fisik ya, bukan gede gimana-gimana, gede fisik, tinggi-tinggi. Mungkin kalau kalian semua para indigo ya di rumah yang ngeliat konten kita di Marvel, itu lu bisa lihat deh berapa gedenya itu sosok-sosok yang lagi merhatiin kita, dan itu nggak satu men. Gue yakin itu tuh ada ratusan sosoknya. Itu kayak bukan apa ya, bukan setan-setan yang kelas teri kali ya menurut gue ya, karena beda, rasanya beda. Lu kalau misalkan mau tahu rasanya beda apa enggak, lu coba datengin ke tempat angker deh. Lu datengin ke beberapa tempat angker, terus lu bedain rasanya di tempat A, di tempat B, di tempat C, itu beda-beda men rasanya. Nah yang di sini ini paling jos, jujur banget. Gue pas masuk gue jiper. Waktu itu gue explore bertiga ya, gue, Mas JJ sama Mas Alan, itu kita bertiga doang masuknya. Jadi itu bener-bener rasanya tuh men, nggak bisa dideskripsiin sama kata-kata men. Ini gue cerita gini aja nih, gue udah kayak kesana gitu kan, kayak di sana gitu gue cerita kayak gitu. Nah terus kita lanjut lagi ya. Ada satu sosok yang gue yakin 100% itu bentuknya tuh unik. Kenapa gue bilang unik? Biasanya kalau pada saat kita explore itu kan kita kayak ngelihat kayak rumah kosong gitu, kita lihat bentuknya kayak pocong gitu kan, terus kuntilanak cewek pakai baju putih gitu kan, putihnya udah amburadul kayak tanah gitu kan, kayak merah, warna merah, kuntilanak yang hitam gitu kan, pocong segala macem, genderuwo matanya merah. Lo kalau bisa ngelihat konten kita yang di Panti Jompo di Bogor, itu di belakang gue beneran ada genderuwo matanya merah, dan itu kelihatan, itu ketangkep kamera. Linknya gue taruh di deskripsi atau di card samping ya. Jadi sosoknya ini kenapa gue bilang unik, karena dia tuh cewek. Terus lu pernah ngeliat ini nggak, prajuritnya Sphinx di film The Mummy, tinggi kurus cewek. Terus gue sempet denger juga suara kerencing lagi jalan kerencing gitu, kayak apa ya, kayak rantai, dan ternyata bener aja nih. Jadi gue tanya sama yang explore bareng sama gue, ini kenapa nih kuping gue panas banget nih buat ini. Jadi gue tanya sosoknya apa. Jadi sosoknya begini, cewek tinggi kayak tulang doang gitu, kurus ini kan. Nah terus kakinya tuh dirantai kan, kakinya dirantai, dan dia itu bawa peti mati di rantainya. Jadi dia kayak nyeret gitu. Tinggi ceweknya tuh berapa ya? 3 meter kali ya, sekitar 3 meter sampai 5 meter. Pokoknya patokannya kayak ini. Lu tahu pintu tol kan? Pintu tol, lu pasti semua pernah kan lihat pintu tol. Nah itu tingginya seplafonnya pintu tol ceweknya. Kalau petinya sih standar ya, sekitar 2 meteran panjangnya. Itu gede banget, gue bisa kebayang dia tuh kakinya dirantai bawa peti men. Itu the best banget. Dan pada saat Mas JJ itu mediumisasi, dirasukin salah satu penunggu di Mall Marvel itu. Kebetulan yang masuk waktu itu siluman ular, yang gue ingat banget tuh siluman ular. Dia bercerita begini, kenapa sih mall ini bisa tutup gitu? Bukan mall sih sebenarnya, mall nggak jadi kali ya. Kenapa sih bangunan ini deh? Kenapa bangunan ini tuh bisa nggak jadi dipakai? Yang dipakai malah bangunan sebelahnya. Jadi cerita dari arwah itu
Masuk mas. Cerita dari arwah itu yang cerita ke kita itu gini. Dulu tempat itu pernah dipagerin sama salah satu paranormal. Jadi magerinnya itu medianya pakai kepala kerbau, 4 kepala kerbau ditanam di pusat tengah-tengah itu bangunan. Nah terus kalau misalkan di orang sekitar bilang ini tutup gara-gara ada orang yang mati, jatuh, kayak kecelakaan kerja gitu. Kalau si orang siluman itu cerita sih nggak ada. Tapi ada orang luar yang kecelakaan di daerah situ. Nah terus rohnya nih bersemayam di mall itu. Cuman nggak satu aja, karena kan depannya kan sungai. Depannya tuh Kali Berantas, men. Kalau lo tahu di Surabaya ada Kali Berantas, Waduk Jagir. Itu kan Kali Berantas kan luas. Jadi banyak banget yang namanya kali, gimana sih? Kali kan tuh kan pasti banyak yang ya gitulah pokoknya, banyak kayak oh ini meninggal di sini. Terus sih kali sungai itu kan kayak jalur, apalagi sungai gede kan. Kayak Sungai Ciliwung, Kapuas, apa segala macam itu kan pasti kan kayak jalur makhluk itu buat melanglang buana. Nah kebetulan pada saat ketemu sama bangunan itu, mereka tuh banyak ke situ. Itu ceritanya. Jadi kenapa itu kosong gedungnya, karena memang nggak dipakai lagi, karena struktur bangunannya tuh tidak layak untuk dibuat mall. Cerita waktu itu mau dibuat mall ya. Jadi memang karena struktur bangunan, bukan karena angker apa segala macam. Awalnya emang nggak angker, cuma cerita-cerita dari orang sekitar aja itu angker. Tapi bener aja, karena dia kosong itu udah dari tahun 2014 kalau nggak salah. Karena dia kosong, jadi banyak yang nempatin di situ. Tapi ada juga yang jaga sekarang, orang sekitar situ juga ada yang jaga. Wah seru banget ya. Cerita di situ tuh kayak gue tuh bertemu sama salah satu sosok makhluk astral yang bentuknya tuh unik. Bentuknya belum pernah gue temuin di manapun gitu kan. Itu tempat yang paling bikin gue jiper, jujur. Gue udah beberapa tempat, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu tempat yang paling bikin gue jiper. Gokil sih asli. Ya itu cuman sharing pengalaman aja sama sobat DKM ya. Mudah-mudahan lo bisa ngerasain ambience yang gue cerita dari video ini ya. Kalau lo masih penasaran sama videonya, lo klik aja di kolom deskripsi, itu ada videonya, lo langsung tonton aja di situ. Oke, mungkin segitu aja sobat DKM. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.